Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JFitCat. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas episode terbanyak Agatha. Dan kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-20 yang berjudul Hal yang Diwariskan. Jadi terlepas dari crossovernya Blazer dan juga Ike, di sini kembali ke cerita utamanya Ike, yang dimana di sini setelah kejadian sebelumnya mereka tidak mendapatkan kasus yang harus mereka tangani saat ini. Ya ternyata masa sebelah salah ya, karena setiap hari mendapatkan pekerjaan yang banyak karena kemunculan monster di Blazer. Giliran tidak ada kemunculan monster itu soal pekerjaannya menjadi sepi, dan juga tidak ada pelanggan yang melaporkan kasus Blazer. Ini mengingatkan kita di recapnya Ultimate Arc di cerita sampingannya ya, yang bernama siapa tuh yang start tuh ya, pasti seperti toko sampingan gitulah ya. Jadi untuk video ini berfokus kepada ketua band, yang dimana dia memiliki seorang putri yang bernama Sugumi. Katanya sih akhir-akhir ini dia jadi sering masuk TV dalam acara tertentu, seperti memperkenalkan makanan khas di salah satu daerah tertentu. Dan itu pun disertakan reporter yang sering muncul dari episode sebelumnya. Jadi mereka dalam satu acara. Lalu di sini ternyata sejauh dari episode pertama tidak ada satupun pendaftaran anggota baru ya yang mereka dapatkan. Apalagi untuk kelulusan SMP maupun SMA itu lebih mengarah ke bidang yang lainnya, ya dimana gajinya lebih tinggi ya. Namanya juga generasi Z ya. Nah ada aja hal yang seperti mengangkat pada kehidupan nyata gitu ya. Di sini pun si Yupi juga mengatakan kalau pekerjaan skip itu hanya sekedar momen biasa gitu ya. Ya apa boleh buat, yang disitulah misalkan mereka bertiga yang masih aktif pada saat itu juga. Hingga suatu ketika yang dimana ketua band yang pergi keluar karena seperti tidak biasa, karena ketua band itu sering membawa bekalnya dari rumah. Gak taunya dia sedang menonton dari jauh, yang dimana ada putrinya yang sedang syuting di tempat itu. Ya ternyata cukup gugup untuk putrinya sendiri dalam mewawancarai pada acara tersebut. Ya meskipun ini masih belum terbiasa untuk putrinya si ketua band. Ya untungnya reporter tersebut masih membimbing dia agar menjadi seperti dirinya yang sudah terbiasa berbicara di depan kamera. Di sini pun berbagi kisah mengenai momen indah di masa kecilnya, mengenai ketua band dan juga putrinya Sugumi. Apalagi dengan gambar yang sangat imut banget, alias gambaran anak kecil, mengenai sosok yang dikagumi adalah ayahnya. Namun sekarang putrinya lebih mengagumi Ultimate Arc setelah ketua band pada gambaran tersebut. Lalu pada momen seperti itu mereka mendapatkan kasus baru, yang dimana ada kemunculan Gomez pada episode kali ini. Cuman pada kemunculan Gomez hanya membingungkan, yang dimana dia hanya sekedar mendaki gunung dengan tujuan yang tidak tentu. Pada akhirnya Sultimski pun meminta untuk menyelidiki monster hingga pada saat dia berada di puncak. Namun terkejutnya lagi, dia terbang dengan cara yang tidak biasa. Padahal Gomez yang kita ketahui itu tidak bisa terbang, apalagi memiliki sayap. Ya padanya mereka pun menyelidiki tentang Gomez. Ya sebenarnya bukan Gomez sih, tetapi ada salah satu makhluk yang menyerupai Gomez itu sendiri. Pada akhirnya mereka pun bergegas untuk mengevakuasi warga setempat. Dan lebih buruknya lagi, di situ putrinya ketua band syuting di tempat yang dimana monster itu akan datang.
yang sempat sampai di lokasi yang dimana ketua ban dan juga putrinya Sugurumi bertemu. Tiba-tiba sempat tertimpa tiang listrik, namun untungnya diselamatkan oleh Arch, yang dimana Yuma sempat bergegas untuk mencegah suatu hal terjadi. Lalu pertarungan pun terjadi di sini. Pertarungan jadi kesulitan karena badan Gomez itu seolah-olah tidak bergeming sama sekali, layaknya seperti Satan Delos di Seiya Ultraman Trigger tuh, yang merupakan robot replay dari Giga Delos. Pokoknya di sini serangannya benar-benar tidak mempan, seolah-olah Gomez itu memiliki tubuh yang kebal dari segala serangan. Hingga pada suatu analisa yang didapatkan bahwa ada menyerupai Gomez di dalam tubuhnya Gomez itu. Yang padanya dengan menggunakan ISO itu ternyata benar ada sebuah benda yang tidak diketahui dalam sikatan pertarungan tersebut yang disertakan imajinasinya Ike. Pada akhirnya Gomez telah berhasil dikalahkan, dan disinilah menunjukkan wujud asli yang menyerupai Gomez yang bernama Super Kyo. Sepertinya untuk makhluk yang satu ini merupakan makhluk yang muncul dari salah satu pabrik atau laboratorium, atau bisa dikatakan seperti gabungan kimia gitulah, atau segala macam. Ini seperti gambaran Godzilla sih. Namun di momen tertentu pada akhirnya putri ketua ban ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mewawancarai dengan keberadaan Ultraman Arc dan juga keberadaan ayahnya, yaitu ketua ban. Ya, siapa sangka dengan kehadiran Arc maupun ketua ban itu membuat putrinya ketua ban menjadi percaya diri dalam mewawancarai atau menyampaikan soal seperti reporter di berita di TV, yang membuat semuanya jadi berjalan dengan lancar. Dan seolah juga putri sendiri berkembang dengan pesat karena dukungan orang-orang terdekat seperti ketua ban dan juga Ultraman Arc. Di sini pun si ketua ban bertemu kembali dengan putrinya secara langsung, yang meskipun cuma sebentar, ini merupakan momen terhangat antara ayah dan juga anak. Dengan dukungan sedikit saja dari ayahnya alias dorongan semangat untuknya, membuat dia jadi percaya diri untuk mencari jati dirinya dalam jadi seorang artis di TV. Jujur gue kan tahu sih kalau itu termasuk artis atau bukan ya, tapi seperti mengarahkan ke jurnalis atau reporter seperti layaknya berita TV, mungkin seperti acara khas tertentu yang seperti pencari kuliner atau segala macam. Lalu padanya scene ini berakhir dengan ketua ban yang melepaskan segala masalah yang ada di dalam dirinya ke atas langit. Yap, pada akhirnya cerita pun berakhir sampai di sini. Yap, gambar tersebut mengingatkan pada suatu motivasi dari Seiya Ultraman sebelumnya, yang dimana mengenai sosok yang satu ini. Ya, siapa sih yang gak kenal si Aizen Makoto, yang dimana dia selalu mengeluarkan motivasi meskipun dia seorang penjahat gitu, yang dimana terbang ke langit di saat masalah sudah selesai. Ya, nyata ketua ban itu agak gugup mengenai prestasinya putri itu sendiri karena kegugupannya. Yang pada akhirnya dengan keberadaan dia membuat dia menjadi kembali percaya diri untuk mencari jati dirinya pada dunia media. Yup, untuk selanjutnya juga akan menantikan momen antara Ultraman Arc melawan King Omos ya. Sejauh ini belum ada review mengenai kemunculan Ultraman Gaia. Dan anehnya sini mengenai burung yang dimaksud ya, ini kan burung dari Seiya Ultraman 80 kan, atau monster. Tetapi anehnya, kenapa pas berubah evolusi menjadi Ki-Omons? Apa ada kaitannya dengan kedua monster itu? Ini mengingatkan kita di Seiya Ultraman 3 juga nih, mengenai sosok last bossnya Taiga yang dirimpin
tiba-tiba menjadi Maga Orochi yang direpaint pula. Ini cukup membingungkan sih, tapi kita akan temukan jawabannya deh mengenai apa yang sebenarnya jadi dan bagaimana monster itu bisa menjadi seperti Ki Omos. Apa karena kemunculan bola merah kah? Lah, ini pokoknya tidak diragukan lagi sih bahwa kemungkinan ada Utami Gaya, semoga saja gitu. Pokoknya dinantikan aja deh untuk episode berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe di channel YouTube Dongkos/Channel. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan, tak payah gue ucapin pada teman-teman situ putus-putus. Mohon makan selesainya, karena gue bukan makhluk yang sebenarnya, dan yang sebenarnya itu yang sobat cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.